Oke, kita sampai di bagian yang terakhir yaitu martabat klien. Martabat klien ini mengacu pada praktik memperlakukan klien dengan hormat, mengakui nilai mereka, dan memastikan hak dan otonomi mereka ditegakkan. Dalam konteks ABA, menjaga martabat klien ini melibatkan penciptaan lingkungan tempat klien merasa dihargai, dihormati, dan diberdayakan. Ini termasuk menghormati pilihan mereka, melindungi privasi mereka, dan memberikan treatment yang dipersonalisasi dan peka terhadap budaya klien. Nah, poin utama dalam menjaga martabat klien yaitu menghormati otonomi atau pemberdayaan, memungkinkan klien membuat pilihan dan mendorong klien untuk mengambil peran aktif dalam treatment dan proses pengambilan keputusan mereka sendiri. Sekarang di dalam ABA ini kita juga mulai menghargai keinginan klien gitu. Sekarang dalam beberapa tahun terakhir ada riset di dalam ABA, jurnal ABA ini em, seperti Ascent, jadi kayak self advocacy, bagaimana cara mengajarkan klien ini untuk memilih treatment yang eh, sesuai dengan keinginan mereka gitu, atau mungkin sesuai dengan cara belajar mereka, gitu. Jadi em, mengajarkan dan menghormati otonomi klien, sesimpel bahkan mengajarkan bagaimana caranya memberikan pilihan gitu. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu kepada klien, seperti oke, kamu mau em, air putih atau misalnya jus seperti itu. Atau mungkin oke, kamu mau pakai pensil, nulisnya mau pakai pensil warna merah atau pensil warna hijau. Jadi hal-hal seperti ini eh, yang bisa terapis lakukan dalam menghormati otonomi klien atau martabat klien. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Pastinya adalah dengan menjaga martabat klien, terapis juga memastikan bahwa informasi klien dijaga privasinya dan keamanannya. Selain itu, kita juga terapis juga memastikan bahwa ada persetujuan berdasarkan informasi atau yang kita kenal dengan informed consent, yaitu memberikan klien dan keluarga mereka semua informasi yang diperlukan sebelum membuat keputusan yang tepat untuk treatment klien. Jadi, tidak ada orang tua ataupun klien yang mungkin tidak paham, oke, kira-kira terapis itu melakukan apa ya? Miss mau ngapain aja ya gitu. Apa aja sih tujuannya dari terapi terapi ini, dari intervensi ini apa gitu. Jadi pastikan bahwa sebelum orang tua atau klien atau pengasuh menandatangani kontrak kerja, pastikan bahwa mereka menerima informasi yang penting, semua informasi yang diperlukan untuk keberlangsungan treatment tersebut. Nah, selain itu juga dengan memberikan treatment yang dipersonalisasi, kita bisa menjaga martabat klien. Nah, terapis juga harus memastikan bahwa intervensi ini eh, hanya dibuat untuk satu klien gitu. Jadi intervensi ini memenuhi kebutuhan dan preferensi unik setiap klien. Jadi tidak ada intervensi yang sama persis dari satu klien ke klien yang lainnya. Dan ini juga menjadi salah satu tugas terapis bahwa eh, terapis harus mengecek preferensi klien, dicek secara teratur, dan apakah preferensinya akan memotivasi si klien ini untuk belajar, atau juga bagaimana dengan jadwal belajarnya, apakah jadwal belajarnya sudah sesuai dan akan tetap membuat klien bersemangat dalam sesi belajarnya dan sebagainya. Jadi memang tugas terapis ini lebih teknikal dalam menjaga martabat klien, lebih eh, langsung dalam pe, pe- apa ya istilahnya dalam pengaplikasian selama sesi terapi seperti itu. Nah,
Oke, selain itu juga em, memberikan privasi. Jadi salah satu contohnya mungkin bagi terapis perilaku dengan menghormati ruang pribadi klien ini ketika si klien ini mau ke kamar mandi, oke, mungkin kita tidak sepenuhnya berada di kamar mandi bersama klien gitu. Mungkin kita cuma bisa intip-intip, hanya memastikan keamanan klien gitu. Tapi pastikan bahwa si klien ini memiliki privasinya sendiri. Selain itu, dengan melakukan batasan dan menjaga selain privasi, menjaga batasan profesional juga bisa eh, menjadi salah satu cara terapis untuk menjaga martabat klien. Nah, salah satunya dengan menjaga hubungan profesional dengan klien dan menghindari hubungan ganda. Sepertinya hubungan ganda ini memang paling sering disebut karena hubungan ganda ini eh, akan menimbulkan konflik kepentingan eh, di masa yang akan datang. Dan biasanya setelah adanya konflik kepentingan ini akan em, sulit untuk menetapkan batasan profesional seperti itu. Bahkan tidak hanya terapis dengan klien, tetapi juga terapis dengan keluarga klien seperti itu. Jadi, sedini mungkin terapis perilaku ini bisa menjaga batasan profesional dan menghindari hubungan ganda dengan klien dan keluarganya. Selain itu juga dengan memahami kompetensi budaya, menyadari bahwa klien mungkin memiliki latar belakang budaya yang lain tanpa juga em, mendiskriminasi tentunya tanpa diskriminasi. Jadi kita tetap berusaha mencari tahu kalau memang ada perbedaan apa yang bisa kita lakukan dalam menjaga martabat klien tersebut gitu. Selain itu juga memastikan bahwa kita mendapatkan feedback dan berkolaborasi. Nah, terapis ini bertanggung jawab untuk mencari dan menghargai masukan dari klien dan keluarga mereka dalam proses treatment. Begitu juga mendengar masukan dari profesional lain dan juga supervisor. Nah, selain itu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan sedikit, non-diskriminasi. Memperlakukan semua klien dengan adil dan hormat terlepas dari latar belakang klien. Oke. Nah, kita sudah selesai membahas bagian yang kelima. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga martabat klien. Kecuali A. Menjaga privasi. B. Memastikan inklusivitas. C. Memahami batasan profesional. D. Membagikan kasus klien di sosial media. Oke, sekarang jawabannya yang benar adalah membagikan kasus klien di sosial media. Oke. Em, jadi tentunya kalau kita ingin menjaga martabat klien, kita yang harus diingat adalah privasi. Memastikan inklusivitas artinya non-diskriminasi dan memahami batasan profesional seperti yang tadi sudah saya bilang, hindari hubungan ganda, untuk menghindari konflik kepentingan. Nah, sedangkan ketika kita ingin membagikan kasus klien di sosial media, ini sangat-sangat tidak menjaga martabat klien. Lalu bagaimana, em, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadikan kasus klien ini sebagai bahan pembelajaran. Ada banyak cara bagaimana caranya kita bisa menjadikan um, intervensi untuk seorang klien menjadi sebuah kasus. Yang satu adalah menampilkan data dan juga
membagikan atau menggunakan lingkungan yang tepat seperti itu. Sosial media bukanlah tempat yang tepat untuk membahas kasus klien. Kalau ingin membahas kasus klien untuk mencari solusi, yang paling tepat adalah mungkin ketika supervisi atau mungkin ketika ingin mendapatkan masukan dari profesional yang lain, mungkin bisa dilakukan eh, meeting dengan eh, meeting dengan terapis yang lain atau mungkin meeting dengan beberapa analis perilaku atau mungkin dengan profesional yang lain untuk mencari solusi dari kasus klien tersebut, tetapi bukan menggunakan sosial media seperti itu. Semoga jelas sampai sini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sukses.